Kembali di Fakta 62, Bareskrim Mabes Polri layangkan panggilan kepada Ketua BP2MI Beni Ramdhani terkait sosok T yang disebut dalang judi online. Sementara Presiden Jokowi yang disebut oleh Beni sudah diinformasikan terkait sosok kebal hukum itu tidak mau ungkap ke publik. Nggak tahu, tanyakan ke Pak Beni aja. Ya. Itulah tanggapan Presiden Joko Widodo terkait pernyataan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengenai sosok yang jadi aktor di balik maraknya judi online di Indonesia. Seseorang yang tidak dapat tersentuh oleh hukum. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan. Yang kedua saya nggak perlu sebut, dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu, ya Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Usai pernyataan soal sosok Mr. T viral di media sosial, penyidik Dirtipidum Bareskrim Polri telah melayangkan surat pemanggilan Kepala BP2MI Beni Ramdhani pertanggal 26 Juli kemarin. Pemanggilan Kepala BP2MI dijadwalkan penyidik pada hari Senin ini untuk mendalami keterangan terkait sosok berinisial T yang disebut pengendali judol di Indonesia, yang juga disebut orang kebal hukum. Maka langkah dasar laporan informasi dijadikan proses penyelidikan oleh Bareskrim Polri, kemudian tentunya hasilnya bagaimana mekanisme proses hukum akan dijalani sebagaimana aturan bangsa dan negara kita yang berlaku. Proses informasi yang kami dapatikan masih informasi yang belum bisa dijelaskan oleh Pak Beni. Maka tentunya Pak Beni sebagai kapasitas saksi dalam proses penyelidikan ini kita lakukan pemeriksaan untuk kapasitas saksi. Halo Bang Teh, halo pemerintah Indonesia, bantu kami ya, bebaskan kami dari Kampung Chom, Buffet, tepatnya di perbatasan Vietnam. Memang ada tren baru penempatan pekerja migran ilegal ke Kamboja yang berujung bekerja pada perusahaan penyedia judi online. Ada yang disekap, disandra dengan meminta tebusan agar mereka bisa kembali ke Indonesia. Kejadian ini pernah menimpa sepasang suami istri yang mengaku berasal dari Purwakarta, Jawa Barat pada September 2023 lalu. Kerja di luar negeri tapi secara ilegal. Telah berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Terakhir terjebak di perusahaan penyedia judi online. Nyaris sama juga menimpa seorang WNI bernama Vivi. Ia merekam video di dalam kamar mandi mengaku disekap di tempatnya bekerja di Kamboja. Ia meminta tolong ke sejumlah pihak karena butuh uang sebesar 66 juta rupiah untuk bisa bebas dari sekapan di sebuah mes kota Sihanouk Vale, Kamboja. Terungkap Vivi disekap terkait permasalahan sang suami yang bekerja sebagai admin judi online. Rendianto melaporkan untuk NET.